Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Fatkul Lamanhuri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tempel. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, mengenai pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi terhadap kebutuhan belajar murid, di mana guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut disebabkan setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah perlakuan sesuai dengan karakteristik murid. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, kita harus memahami 3 aspek ini. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru harus melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal murid, sehingga dapat digunakan untuk membuat skenario pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid. 2. Minat murid. Minat setiap anak beragam. Minat adalah salah satu faktor penting bagi murid agar dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Ada 4 hal dalam profil belajar murid. Yang pertama adalah lingkungannya, kemudian 2, budayanya, 3, gaya belajarnya, kemudian yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Berikutnya adalah adapun cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 strategi diantaranya. 1. Pembelajaran diferensiasi konten. 2. Pembelajaran diferensiasi proses. 3. Pembelajaran diferensiasi produk. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Strategi ini dapat dijalankan berdasarkan minat murid, kebutuhan murid, serta profil belajar murid, sehingga murid dapat mengakses materi sesuai dengan gaya belajarnya. Konten yang dimaksud di sini yaitu berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari oleh murid. 2. Pembelajaran diferensiasi proses. Strategi ini mengacu bagaimana murid dapat memaknai materi yang mereka pelajari. Adapun beberapa cara dari strategi ini diantaranya kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membaca agenda individual murid, memvariasi lama waktu belajar, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan mengelompokkan fleksibel sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga adalah pembelajaran diferensiasi produk. Strategi ini berupa sebuah tagihan kepada murid. Adapun cara dari strategi ini diantaranya memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, serta memberikan pilihan murid untuk mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan dalam berbagai bentuk media produk yang dihasilkan. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal ketika kita sebagai seorang guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspeknya, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, yang disajikan melalui strategi konten, proses, maupun produk yang didukung dengan lingkungan belajarnya. Kemudian keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya dari modul 1.1 sampai 1.4. Yang pertama, dengan modul 1.1, guru dapat mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi diterapkan oleh guru dengan berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan oleh semua guru, maka guru harus menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, diawali dengan kesepakatan kelas antara guru dan murid agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan menjunjung tinggi nilai budaya positif. Jadi, kesimpulan koneksi antar materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi hendaknya dapat mewujudkan tujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat murid. Karena dalam pembelajaran ini disusun berdasarkan kebutuhan murid atau potensi murid. Selain itu, dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar tercipta pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada murid. Pembelajaran ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan prakarsa perubahan yang telah ditetapkan dalam visi yang disepakati bersama, sehingga pembelajaran berdiferensiasi diharapkan menjadi pembiasaan positif atau budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.